Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video tutorial kita yang kedua masih di Microsoft Excel. Di sini saya akan membahas fungsi count dan count if serta sum if. Ada tiga nanti yang akan saya bahas. Untuk yang pertama di sini saya sediakan dulu file atau ketikan seperti ini. Ada nomor, nama barang, jumlah barang, harga barang, total barang. Di sini pengetikan saya kira seperti biasa, saya akan ulang kembali bagaimana cara pembuatan penomoran 1 sampai dengan 10. Misalkan di sini saya hapus. Caranya cukup mudah. Ketik angka 1, ketik angka 2, kemudian di blok seperti ini, pastikan mouse seperti ini, diklik tahan, tarik sampai dengan batas yang kita inginkan, dilepas. Saya kira cukup mudah untuk pembuatan penomoran semisal 1 sampai dengan 10. Kemudian di sini ada nama barang, ada buku, pensil dan seterusnya sampai dengan 10 buku. Kemudian ada jumlah barang, kemudian ada harga barang, kemudian ada total harga barang. Total harga barang di sini saya hapus dulu. Total harga barang di sini hanya penggunaan rumus perkalian biasa, tinggal sama dengan klik jumlah barang dikali harga barang. Enter. Kemudian klik kembali di sini, arahkan mouse di kotak hitam sampai dengan plus berwarna hitam seperti itu. Diklik, tahan, tarik sampai dengan batas 10. Kemudian dilepas. Ini hanya penggunaan rumus perkalian biasa. Saya kira cukup mudah dipahami. Nah, fungsi count if, count if dan sum if itu adalah seperti ini. Di sini untuk format rumusnya, kalau count if itu sama dengan count if ring titik koma atau koma kriteria tutup kurung. Sedangkan sum if sama dengan sum if buka kurung ring titik koma kriteria titik koma sum ring. Bagaimana maksud format daripada kedua formula ini nanti akan kita praktekkan sekarang. Oke, di sini ada dua tabel. Tabel pertama yang ini, tabel kedua yang ini. Ini maksudnya di sini sebagai contoh kita buat tabel penjualan barang. Nah, di sini ini kurang lebih adalah rekap daripada tabel di atas. Maksudnya adalah di sini ada buku, ada pensil, ada pena, ada penggaris. Nah, di sini jumlah barang. Berapa nanti angka jumlah barang yang akan muncul di sini? Ini maksudnya kalau dilakukan dengan cara manual seperti ini. Buku jumlah barang 4. Kemudian kita cari lagi buku lagi. Di sini ada 4. Kemudian ada lagi di sini ada 5. Oke. Buku pertama 4, buku kedua 4, buku ketiga 5. 4 ditambah 4 ditambah 5, 13. Nanti dia akan muncul di total jumlah barang untuk buku itu adalah 13. Kemudian jumlah barang, berapakah angka? Ini 13 ya. Ini kalau kita kerjakan secara hitung-hitungan manual karena datanya hanya ada 10. Jadi masih bisa kita pisahkan satu-satu. Tetapi kalau misalkan datanya banyak, makanya nanti di sini kita akan menggunakan rumus sum if. Nah, kemudian jumlah barang di sini maksudnya di sini ada 10 barang, ada buku, ada buku, ada buku, ada pensil, ada pena, penggaris, pensil. Nah, di sini buku ada berapa? Kalau kita hitung manual, di sini ada 1, ada 2, ada 3. Berarti nanti di sini isinya 3.
Nah, ini nanti kita akan menggunakan rumus count if. Begitu juga dengan total harga barang. Nanti kita akan tahu jumlah buku di sini berapa. 18.000 ditambah 18.000 ditambah 22.500, nanti akan muncul harganya di situ. Tetapi di sini kita akan menggunakan fungsi formula yang namanya count if dan sum if. Oke, mungkin tanpa berpikir panjang, kita langsung saja praktekkan bagaimana format daripada formula count if dan sum if. Saya hapus yang ini. Kita mulai yang pertama adalah mencari jumlah barang. Ini kita akan menggunakan rumus count if. Dimulai seperti biasa, saya klik di sini pada sel tersebut. Mulai dengan sama dengan rumusnya count if. Tentu saja kita ketikkan count if buka kurung. Oke. Ring. Ring ini atau maksudnya adalah sumbernya dari mana? Oke, sumbernya dari sini atau ringnya ini. Sumbernya ini di blok. Jadi diklik dari buku, tahan sampai dengan batas terakhir data. Kalau di sini hanya sampai 10. Kalau misalkan nanti data kalian lebih dari 10, 20, 30 ya diblok semua datanya. Jadi maksud ring adalah sumbernya dari mana? Dari nama barang. Oke. Sampai di sini saya kira cukup mudah dipahami. Di blok seperti itu. Kemudian di keyboard ada tombol F1, F2, F3, F4 sampai dengan F12. Di sini kita langsung mengenal fungsi penguncian. Setelah kita blok seperti ini, kita kunci atau kita absolut dengan cara tekan tombol F4 satu kali saja. Kalau sudah ditekan tombol F4, maka akan berubah seperti ini, ada lambang dolar. Ini ya, jadi hanya satu kali. Oke, saya ulang. Saya blok buku sampai buku, tekan tombol F4 di keyboardnya satu kali. Langsung dilepas. Oke, seperti itu. Sampai di sini saya kira cukup mudah dipahami. Kemudian tadi ring, titik koma, tekan di keyboardnya titik koma seperti itu. Kriteria maksudnya adalah apa kriterianya buku yang ini. Saya ketik saja atau saya klik seperti ini, buku. Nah, itu kriteria. Ini kriteria. Jadi dari mana kriterianya? Dari sini karena di tabel ini. Oke. Sampai di sini cukup mudah. Tutup kurung. Nah, seperti inilah kurang lebih pengertian daripada count if. Enter. Maka jumlahnya 3. Ini tinggal saya tarik ke bawah atau di copy. Seperti ini arahkan. Klik, tahan, tarik sampai di sini. Kalau dilihat buku jumlahnya 3. Pensil jumlahnya 3. Kita lihat apakah pensil 3. 1, 2, 3. Pena 2. 1, 2. Penggaris 2. 1, 2. Oke. Rumus ini akan bekerja juga seandainya di sini kita ganti, misal pena kita ganti menjadi pensil. Kita ganti. Oke. Nah, ini nanti setelah kita enter, dia akan berubah sendiri seperti ini. Oke. Itu cara penggunaan fungsi count if. Selanjutnya di sini kita coba total harga barang. Nah, di sini kita akan jadi count if ini hanya menghitung saja jumlahnya. Tetapi kalau misalkan ingin menjumlahkan hasilnya, misal maksudnya kalau tadi menghitung buku 1, 2, 3 itu menggunakan count if. Tetapi di sini ada jumlah barang, ada angka 4, ada 4, ada 5. Kita ingin menghitung jumlah buku ini
Buku yang pertama 4, buku yang kedua 4, buku yang ketiga 5. Total seluruhnya kalau manual ini hasilnya adalah 13. Tapi kita akan menggunakan fungsi sum if. Oke, langsung saya praktekkan. Klik di bawah total barang, sama dengan rumusnya adalah sum if. Diketik sum if, buka kurung, ring. Nah, ring ini masih sama, maksudnya sumbernya dari mana. Ring adalah yang ini. Oke, diklik atau diblok dari buku seperti ini. Sama, ditekan tombol F4 satu kali langsung dilepas. Sudah berubah seperti itu. Selanjutnya titik koma. Titik koma. Kriteria masih sama. Yang ini. Oke. Titik koma. Sum ring. Mana yang akan dijumlahkan? Karena total jumlah barang, berarti jumlah barang ini saya blok. Di blok seperti itu. Tekan tombol F4. Satu kali langsung dilepas. Nah, sehingga perompak rumusnya seperti ini. Tutup kurung. Oke. Jadi penulisan perompak rumusnya seperti itu untuk sum if. Saya kira dapat dipahami. Silakan di previous, diulang lagi kalau misalkan terasa terlalu cepat. Enter. Maka 13. Sama seperti dengan hitungan manual kita tadi. Saya tarik ke bawah atau di copy ke bawah seperti ini. Diklik tahan. Nah, sama, seandainya di sini penggaris ada 8 ya. 2 dengan 6. Di sini saya rubah menjadi 4. Berarti otomatis dia akan berubah menjadi 10. Enter. Maka secara otomatis rumus akan menghitung atau mengcounting sendiri. Sekarang kita total harga barang akan menjumlahkan nilai yang ini. Seperti ini saya letakkan di sini sama dengan masih sama kita menggunakan sum if. Sum if, buka kurung. Ring sumber saya blok dari sini sampai situ. Tekan tombol F4 satu kali langsung dilepas. Titik koma. Titik koma. Kriteria buku seperti ini. Titik koma. Sum ring, blok yang mana akan dijumlahkan. Yang ini semuanya. Tekan F4 satu kali langsung dilepas. Seperti itu. Tutup kurung. Oke, sampai di sini saya kira cukup mudah dipahami. Enter. Oke, ya, sama seperti tadi. Diklik, tahan, tarik ke bawah. Seperti itu. Oke. Sampai di sini saya kira cukup mudah dipahami ya. Oke, di sini saya perhatikan ada yang salah. Kalau kalian tahu, saya kira bisa dilihat. Ya, di sini saya lihat nih angkanya sama nih. 128.000. Saya kira ini rumus yang kita gunakan salah. Kita coba cek ya, salahnya di mana. Tinggal diklik. Nah, kita lihat di atas ada rumusnya seperti ini. Oh, ternyata saya lupa menuliskan if. Saya hanya ngetik sum di sini. Caranya mudah. Tinggal saya klik di sini. Bisa langsung ditambahkan di sini if. Seperti itu. Enter. Maka hasilnya seperti ini. Atau kalau seandainya pengen mengganti, mengedit, misalkan di sini tinggal double klik 2 kali cepat-cepat. Klik-klik. Nah, tinggal ditambahkan tulisan if. Enter. Nah, maka tinggal ditarik lagi seperti ini. Nah, maka hasilnya seperti itu. Oke, saya kira seperti itu cara penggunaan fungsi daripada sum if.
Sampai di sini saya kira cukup mudah dipahami. Sama seperti biasanya, kita akan kasihkan tabel, kemudian kasih format rupiah. Di sini kita akan rapikan tabel. Saya mulai dari judul, saya perbesar judulnya. Oke, judul saya dipertebal, kemudian ukuran saya coba perbesar seperti ini. Masih ingat kemarin untuk menengahkan, misalkan saya blok dari sini sampai dengan batas akhir tabel di sini ya. Jadi seperti ini dari awal sampai di sini. Diklik merge and center, maka dia akan tengah. Kemudian nomor, nama barang, harga barang saya akan perlebar seperti ini sampai mouse seperti ini. Diklik, tahan, geser ke bawah. Nah, seperti itu. Saya tinggal blok aja dari nomor sampai total harga barang. Di sini ada, kalau perhatikan ada page layout ya. Ada formula, ada review, ada view. Nah, seperti ini. Ada home, banyak sekali. Kita untuk menengahkan kira-kira ke bagian mana? Ya, kita ada yang namanya format cell. Kalau masih ingat cara kemarin gimana? Tinggal saya blok seperti ini, arahkan di tengah-tengah seperti ini, diklik kanan, format cells. Oke. Di sini langsung saja di bagian alignment, horizontalnya dibuka, dipilih center, vertikalnya dibuka, dipilih center. Jadi center, center. Oke, maka dia akan tengah seperti ini. Boleh saya tebalkan seperti ini. Untuk tabel yang kecil kedua boleh agak diperbesar sedikit. Saya blok, klik kanan, formula, center, center. Oke. Sekarang kita akan kasih tabelnya. Saya blok semuanya langsung seperti ini. Klik kanan, format cells, border. Saya pilih yang tebal, saya taruh di kiri, di atas, di kanan, di bawah. Oke, jadi seperti itu. Sekarang saya yang ini, klik kanan, format cells, saya pasang di bawah seperti ini, maka dia akan di sini. Oke, nah, maka ada seperti ini. Di dalam di sini saya akan gunakan klik kanan, blok seperti ini ya. Saya coba pakai yang ini. Saya taruh di sini dan di sini vertikal dan horizontal. Oke. Maka jadi seperti ini. Di sini saya juga kasih format cell, hanya yang tegak lurus seperti ini saya kasih di sini vertikal. Oke, maka jadi seperti itu. Oke, yang ini juga saya buatkan tabel, klik kanan, format cell. Saya pilih tebal di sini, di sini, di sini, di sini. Oke, kemudian saya kasih vertikal dan horizontalnya pakai yang ini juga, misalkan di sini sama di sini. Oke. Oke, jadi seperti ini. Kemudian mau dibuat seperti ini, tinggal di blok. Sini format cells. Pakai yang tebal, saya ganti yang ini menjadi yang lebih tebal. Oke. Ya, seperti ini. Masih ingat untuk pemberian format mata uang, saya bisa langsung blok seperti ini. Klik kanan, format cells, number, accounting. Di sini saya cari RP Indonesia. Indonesians, RP Indonesians. Itu mata uang rupiah. Oke, ini. Oke, nah di sini ada mata uangnya. Di sini juga klik kanan, accounting, cari RP Indonesians. Tunggu. Ini dia. Oke. Kemudian di sini kita akan pelajari format satuan. Jumlah barang di sini saya akan buat satuan 4
VCS. Nah, tapi yang perlu diperhatikan adalah kalau mau membuat satuan angka 4 itu hanya diketik 4-nya saja. 4, 5, 3. Karena saya akan buatkan seperti ini. Saya blok, format cells, custom. Di sini ada tulisan general. Dipilih 0. Diklik 0 seperti ini. Kemudian mouse klik di sini. Nah, seperti itu ya. Spasi kutip 2 VCS CS tutup dengan kutip 2 seperti ini. Oke. Jadi formatnya 0 spasi kutip 2 VCS kutip 2. VCS di sini maksudnya nama satuan. Jadi kalau mau satuan yang lain tinggal diganti, misalkan EA unit. Berarti 0 spasi kutip 2 unit kutip 2. Oke. Maka akan ada VCS-nya seperti ini. Tapi ingat pengetikan hanya angka saja. Karena kalau kita ketik dengan huruf, misalkan seperti ini ya, 4. Di sini ada 5. Kalau saya perkalian, misalkan 4 dikali 5. 4 dikali 5, saya enter, akan ada hasilnya. Tetapi kalau seandainya saya buat 4, diketik PCS-nya, PCS seperti ini salah. Ketika saya enter, rumusnya seperti itu. Karena VCS di sini dia mintanya di format. Jadi kalau angka-angka ada format satuan, ketik saja angkanya, tinggal klik kanan, format custom 0, di sini spasi dalam kutip apa nama satuan, misal unit. Seperti itu, oke. Maka rumusnya tetap berjalan. Itu sedikit tipsnya ya. Oke, yang ini saya sama kita kasih buat VCS 0, klik di sini spasi kutip 2 VCS kutip 2. Oke. Maka jadi seperti itu. Oke, saya kira cukup sekian pembahasan kita kali ini untuk materi count if dan sum if. Kurang lebih seperti itu cara penggunaannya. Nanti silahkan di preview kembali videonya, bisa diulang bagaimana cara penggunaan daripada count if dan sum if, gitu ya. Saya kira cukup sampai di sini dulu untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe tekan tombol subscribe.